Dagang, kata beliau dagang, titik. Jual kacang, jual kopi, jual makanan, kuliner, jual kain, jual kayu, jual apa saja, yang penting dagang. Nggak pernah mondok, nggak pernah basic mondok, punya pondok hektaran, ayo. Itu beliau ini. Sama namanya ya? Waduh, ambek aku, Kang. Bapak Ibu? Cek, Kang, anak-anak pribadi. Antum bisa kitab kuning? Nggak bisa. Nggak iso kitab kuning. Tapi punya pondok 8 hektar. Oh, Masya Allah. Lulusan STM, apa STM. Lulusan STM. Ini beliau mudirnya. Oh, nah diserahkan ke ahlinya. Antum yang muter uangnya, beliau yang lola ilmunya. Kalau ini baru bisa kitab kuning. Ini kan Kitab kuning, kitab merah bisa. Ya putih dong bisa. Masya Allah. Ya, teknik untuk memanah standar dan horsebow itu beda. Kalau standar pakai 3 jari, Tat. Iya. Di area pon-pon itu 3 jari. 3 jari, 3 finger. Dan arrow anak panahnya itu sebelah kiri. Nah, 3 finger seperti ini. Ini panahan standar. Tapi kalau panah horsebow, arrow-nya sebelah kanan. Terus itu apa? Horsebow. Kuda. Horsebow. Kuda, panahan Mana berkuda. sama kuda? Tekniknya itu Memanah pakai sambil thumb draw. Thumb draw itu pakai jempol. Oh, gitu ya. Oh, Masya. Nah, 3 jari ini kekuatannya. 3 jari ini kekuatannya, Gus. Kalau 3 jari ini nggak kuat, maka ini lesatannya juga nggak kuat. Kekuatannya di 3 jari. Thumb draw. Kenapa seperti ini? Karena tatkala lari kuda ini nggak masalah. Oh, iya. Karena ini nggak, aero ini nggak jatuh. Tapi kalau 3 finger, gua lari kuda tuh kesini kesini. Tapi kalau thumb draw ini gepit gini, ini nggak. Wah. Biasa, kalau biasa nggak apa-apa. Biasa mah bersobek wanita ya. Baru 2 hari bersobek ini. Latihan. Biasanya tinggi kalau. Monggo guys, monggo guys. Nah, ini untuk teknik mana? Bulu yang beda itu pasti di luar. Karena kalau di sini terjadi gesekan gini. Pak. Nah, makanya di luar gini, mulus dia. Oh, iya. Kalau seperti ini, nanti ketemunya ini, leset ke kanan dikit. Iya guys. Gimana tadi? Iya gitu tadi. Masukin sini. Enggak gini, Gus. Ini di sini aja nih. Nah, bukan, ini di bawah. Ini di luar. Iyalah. Ini masukin sini, ini ke sini, ini dicepet gini. Ini keluar sini. Yang mana? Ini keluar sini. Ini menggenggam 3 menggenggam, ini masukin ke sini. Jadi gini. Ah, cuma kayak gitu. Apa ini? Jadi gini, Gus. Nah, Berat ya. Lagi kurang narik, Bos. kurang full draw. Kurang narik we. Woi, mantul Pak Eko. Mantul. Loh, sakit loh. Iya. Makanya Rasulullah itu punya tamring. Tamring dari tanduk itu banyak banget Rasulullah. Tamring. Iya. Manusia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu 120 lbs. Apa itu? LBS itu satuan lentingan busur. Satuannya. 120 lbs itu baru bisa menembus baju sirah. 120 lbs. Makanya kalau lihat film-film pemanah itu sampai panahnya bisa belok sendiri Iya, gitu. bisa. Itu pakai di gini. Arrow itu kalau sudah di sini di lengkungan gini, pelintir gini. Iya. Jadi kayak tembakan banana boot kayak Cristiano Ronaldo itu. Betul. Jadi iya. Ada orang misalkan di Nah, sini aku ya. ajar luput laskar yol piye to. Di sini, Gus. Gus Nur di sini, ini musuhnya di sini. Saya pengen nembak musuhnya tanpa kena Gus Nur. Jadi panah itu berbelok gini. Gitu ya? Ada. Iya. Kalau orang-orang Korea udah belajarnya seperti itu, tekniknya di pelintir Muter ya? ini. Itu teknik-teknik Islami itu. Iya, ada. Filmnya kan ada itu, film-film pemanah itu. Penyeprapir kayak gitu. Oh, ini latihan nyobain nih, Bos. Dan gede. Ini Ustaz Barsono beliau. Jin, Masya Allah.
Oke. Mana Pepi ya? Jadi kata Rasulullah, usaplah. Habis itu tangan kita begini. Masya Allah. Senang ya kuda. Suatu saat punya kuda ini. Kalau segini besok kalau pulang dari sini. pasarannya berapa harganya? Ini murah Stan, 50. 50 juta. Yang Punya halaman minimal segini gitu. ya. Layak lah melihara kuda ya. Itu berapa ini ukurannya? Oh, itu ukurannya 2000 meter sama itu. 2000 meter udah bisa pelihara kuda ya. Ya, baiknya 2000 meter. Oh, di Palu ada tanah 2000 meter. Sebaiknya santri itu juga ada eksulnya betul. Iya, eksolnya kuda terus. Bagus nanti. ini sana. ekskul SMPIT kita. Ini SMPIT, nih. santri kita eksulnya berat. Jadi ternyata kuda itu ada 3 gerakan, Gus. Yang pertama adalah walk itu jalan. Yang kedua trot. Nah, trot itu jalan cepat. Yang ketiga canter. Yang keempat lop, 4. Jadi walk itu jalan, kuda itu jalan biasa. Jalan walk. Nah, itu yang kedua trot. Trot ini adalah nerakanya naik kuda. Karena kudanya capek, kita lebih capek. Jadi gerakannya itu kita naik gini. Jadi gerakannya, kenapa orang naik kuda itu kuat? Ya. Apa? Libidonya. Karena gerakannya gini. Gini. Iya. Gini. Latihan, Bos. Ya. Nah, itu kalau menjiwai trotnya Ada sepatu. seminggu 3 kali. Iya. Kayak lama. Saya lagi dong. Itu loh, dari kemarin kan obrolannya itu aja. Diajarin sama beliau. Berguru. Ada sunnah. Ya, Ustaz. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Pringsewu, Lampung, di lapangan berkuda Imhak. Masya Allah. Bersyukur Lampung, ternyata di sini ada tempat berlatih berkuda. Olahraga sunnah, olahraga yang penuh pahala, olahraga yang penuh hikmah. Berkuda ini di Al-Quran juga ada itu. Jadi kalau kita bahas manfaatnya berkuda 2 jam 3 jam nggak cukup. Tapi intinya banyak sekali manfaatnya. Ya. Makanya pada zaman Rasulullah, pada zaman raja-raja dulu, Masya Allah, orangnya tegar-tegar, kuat-kuat, baik jasmani, rohani, apalagi kalau hubungan libidonya. Orang kalau berkuda itu rata-rata istrinya lebih dari 1. Nah, kuat fisiknya ya. Semua gerakannya ada filosofisnya. Ya, cara megang tangan, pinggang, semua organ tubuh ini Masya Allah ya, kena semuanya. Oke, intinya begini, warga Lampung ya pada umumnya datang ke tempat berkuda Imhak di Pringsewu, dalami olahraga kuda. Apalagi yang punya anak-anak yang belum mengenal kuda, kenalkan anak turunanmu dengan olahraga kuda. Insya Allah sehat jasmani rohani, bahkan insya Allah sehat ekonominya juga, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam alaika,
Kita sedang berguru kopi dengan empunya, gurunya kopi. Ustadz siapa tuh? Rianto Pamungkas. Ustadz Rianto Pamungkas. Ini perhatikan. Ya. Nah ini. Jadi saya lagi belajar kopi sama beliau. Ini pabriknya. Berapa itu? Persis gini mesin saya. Yang gede nih Gus, yang gede. Kalau kita kan saset, ya kan? Iya. Berhutang-hutang. Muslim harus jadi pedagang. Iya, kalau Laras sih Gus. Belum neraka nih masih. Iya. Bakunya kayu. Ini mau pakai apa jenengan ini? Kalau lebih banyak kalau pasarnya, wah mampet juga ya kan. Harus bus, gitu. Ya. Ini kualitas ini ya, agak sedikit ini ya. Sedang ini. Sedang ya. Sedang. Yang kemarin udah pola sudah habis. Kuasanya Allah. Ini sudah jadi, ini sudah pabrik, sudah Muslim, Ustadz, berkuda, berpanah, punya pabrik kopi. Apalagi yang dicari? Punya pondok pesantren. Punya pondok pesantren, hasilnya kopi. tapi baru satu. Nggak tahu istrinya baru satu atau udah dua. Kalau baru satu berarti tidak sah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku di pondok pesantrennya Insan mulia. Insan Mulia Kiai Haji Irianto. Beliau yang pengusaha kopi tadi. Jadi gini, beliau itu intinya pengusaha kopi. Dan hasil dari usaha kopinya dibuat bangun pesantren, bangun masjid, hidupin umat. Harusnya seperti ini umat Islam itu, khalifah. Mudahan lahir jutaan Ustadz Irianto di tempat-tempat lain. Bisnismen, usaha, kaya raya, jasmani sehat, rohani sehat, ekonomi sehat. Nah, berapa hektar? 8 Ustadz ya? 8 hektar. Saya mau belajar sama beliau. Saya mau jadi pengusaha kopi, insya Allah. Sekarang kita kemana Ustadz? Kita ke belakang dulu aja. Oh iya. Nanti kan sambil nunggu azan. Oh iya. Yuk ke belakang. Kemana? Ini sekolah dulu, kita lihat sekolah. Ayo ikut yuk. Satu paradigma, orang kalau mondok mesti harus kudiken, harus gatel. Anak saya dulu mondok nggak kerasan, kudiken mas, gatelan macam-macam kan, kurang makan, kurang gizi. Itu kata orang tua dulu namanya tirakat. Ora apa-apa, memang harus begitu mondok. Nah itu akan kita rubah. Ustadz Irianto merubah mindset itu, dan insya Allah saya juga sudah melakukan perubahan itu Ustadz. Mondok itu nggak harus korengen, nggak harus kudiken. Ya, nggak harus, justru mondok itu harus sehat, happy, bahagia, sukses, cerdas, pinter, smart. Nih, soleh. Ini lihat mejanya, udah modern. Nah, bukan kayu ya, insya Allah ini mejanya. Semuanya sudah modern. Dari hasil jualan kopi, dagang rek. Ustadz, antum ngomong sangat. Siapa jamaah YouTube saya Ustadz? Ayo Ustadz. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
inspirasi kita adalah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, carilah rezeki, 9 dari pintu rezeki adalah dari berdagang. Perdagangan. Ya. Jadi satu itu dibagi yang lain-lain. Oleh karena itu apapun profesi kita, profesi dasar kita, entah itu pegawai negeri, entah itu pekerja apa, Yang penting gaji lah. Ya, Gajian. yang penting gajian, jangan lupa jangan sekali-kali meninggalkan dagang. Jadi dagang itu bukan sambilan, tapi harus fokus, lurus, tidak perlu kerja keras, yang perlu kerja cerdas. Antum pendidikan terakhir apa? STM. Pendidikan terakhir STM. Satu kesimpulan kita belajar dari beliau. Silakan yang jadi pegawai negeri, silakan yang jadi karyawan, silakan yang hidup bergantung dengan gajian bulanan. Tapi kata beliau, jangan tinggalkan dagang. Dagang apa saja, yang penting halal. Dagang itu kan cuma syariatnya. Ya. Yang penting kan sholatnya, Ya. sedekahnya, kan begitu. Yang dijual kopi, tapi dialokasikan ke jalan Allah. Bikin pondok, bikin pesantren, Masya Allah ya. Dagang. Karena dagang itu adalah salah satu bentuk usaha di mana ketawakalan kita kepada Allah itu sangat tinggi, Gus. Karena kadang laku kadang enggak, Gus. Beda Iya. sama pegawai, ini tanggal 5 gajian pasti. Tapi kalau dagang kadang laku kadang enggak. Kadang sudah kerja keras tapi enggak ada hasil, orang rugi, Gus. Maka itu kita berharap sama Allah itu lebih dibandingkan dengan profesi yang lain. Kalau dilihat dari gestur tubuh kan biasa, ya kecil ya nggak ganteng kan biasa tuh ya. Ya nggak ganteng ya nggak bejaji, tapi uangnya banyak, dagang, cuman STM, tapi nggak kalah sama profesor, doktor, nggak kalah. Begitu cara memahami hidup, ya, Masya Allah. Gitu Kang ya. Ini kita berada di pondoknya. Ada berapa semua santri Kang? Santri baru 2 angkatan 300, Gus. 300 ya, 2 angkatan ya. Ini kelas. Nanti kita ke asramanya. Mejanya sudah canggih. Yuk sekarang kita ke asramanya. Asrama putri maksudnya. Traktornya Gus. Traktor kan. Bukannya nyewa Gus, beli Gus. Tambah semangat tuh jual kopi Gus. Mantap. Siap. Nah, di sini ini area abu-abu, Gus, kalau kami menyebutnya. Apa itu? Area abu-abu adalah area bisa terjadi percampuran ikhwan dan akhwat. Bisa karena di sini ada kantor, ada tempat upacara, lapangan di sini. Itu jadi akhwat yang ke sini secara otomatis dia harus menutup aurat yang sangat lengkap. Makanya dinamai area abu-abu. Area terjadinya percampuran ikhwan dan akhwat. Kalau sudah ke sana itu area privat, area khusus akhwat. Ikhwan nggak boleh masuk nantinya. Total 8 hektar ya? Ya, Sudah belakang gunung enak area. sampai ke sawah. Kalau Saman dalamnya mana sini? Sini ini. Saya kayaknya kalau nggak lama lagi juga punya lahan nih 20 hektar ini kayaknya antum aja yang desain ya? Boleh. Nanti sama Pak Haji Rianto. Iya, Kita cek. Cirianto, Masya Allah. Coba teman, gimana ini? Ayolah jadi motivasi ya. Setelah Anda nonton video ini putuskan harus jadi khalifah. Ya, harus jadi khalifah setelah menonton video ini. Harus jadi orang kaya. Ya, walaupun belum bisa kaya minimal percaya diri dulu lah. Nanti urusan Allah nanti yang memutuskan. Berulang-ulang saya katakan, hanya dari jualan kopi tapi barokah. Semua hasilnya dibelikan tanah, bangun pesantren, bangun masjid, sampai bulldozer beli sendiri, nggak ada yang nyewa ternyata. Bulldozer beli sendiri ya. Jadi aku termotivasi. Masya Allah. Cuman anak kurangi siji Kang. Mulai jangan ini deset, Gus. Masya Allah. Kita bilang nih. Ya itulah intinya ya saudaraku ya. Intinya dagang ya, dagang. Kata beliau dagang, titik. Jual kacang, jual kopi, jual makanan, kuliner, jual kain, jual kayu, jual apa saja, yang penting dagang. Ya, boleh pegawai negeri, boleh gajian, tapi di luar itu punya bisnis. Jual apa saja. Yang penting jangan jual harga diri, jangan jual iman, jangan jual akidah, jangan jual pesantren, jangan jual santri, jangan jual proposal. Tapi Gus, saya punya tambahan, Gus. Ya. Umumnya pedagang yang nggak bisa dihindari adalah riba. Oh ya. Itu. Ya. Dan alhamdulillah dari saya mulai dagang sampai sekarang saya belum pernah berurusan sama riba. Omset yang miliaran nggak pernah berurusan dengan riba. Karena ringan-ringan dosa riba adalah Menzinahi menjinahi ibu kandung. Kandung sendiri.
Jadi gimana antum yang masih omset ratusan juta kok harus riba? Kalau nggak riba nggak bisa, tambah hancur. Jadi saya punya tips untuk teman-teman yang mau berdagang bagaimana supaya tidak riba. Yang pertama itu adalah mencari kepercayaan, dan tatkala sudah ada kepercayaan dari pemberi barang kita untuk menjualkan, itu harus dijaga betul. Karena walaupun kecil, itulah kita diuji. Karena dari besar itu semua dari kecil, Gus. Jadi saya dulu diutangin kopi, itu saya jaga betul. Utang dulu cuman sekintal, sudah ada duit ya langsung dibayar, walaupun kadang-kadang belum makan, tapi itu diutamakan. Menjaga kepercayaan. Gitu. Oh iya. Jadi sekarang itu kalau misalkan butuh uang banyak, tinggal di stop aja supplier kopi. Saya butuh uang 3 miliar nih. Kamu tahan dulu. Cukup 3 miliar. Nggak perlu utang sama bank. Berarti kalau riba itu kesimpulannya hanya 2 pilihannya, Kang. Mau hancur sekarang atau hancur nanti. Sama aja kan? Hancur. Saran saya yang masih terikat riba itu ya udah sekarang amputasi. Jual semua aset untuk melunasin hutang. Amputasi. Terus kemarin saya di Lampung ada yang nanya itu, gimana cara menyelesaikan riba? Ada aset tapi mau saya jual berat katanya, nggak bisa. Semakin kesana malah semakin hancur. Udah hancur sekarang aja. Gitu ya saudaraku ya. Oke, masya Allah. Tanpa riba, masya Allah, luar biasa. Itu menara kan ya? Menara. Ini menaranya 27 meter. Lagi ngeri-ngeri sedap. Ini aslinya kurang lebih sama ya? Satu kamar isi berapa? Ini isi 8. Nah ini besi-besi yang tadi, Gus, di kabin itu. Oh, iya. Jadi nginep ya santri ya? Wajib nginep. Terus gimana sistem manajemennya, pembiayaannya gitu? Pembiayaan di sini 1 bulan 1.025.000. 1 bulan 1 juta tuh yang nginap. Ya, semua nginep, semua. Nggak ada yang full day, semua boarding. Oke, 1 juta 25.000. Itu yang 625 itu Makan. untuk makan sama laundry. 1.025.000 satu santri itu per bulan. Per bulan. Yang 625 itu pakai makan dengan laundry. Berarti bukan santri yang nyuci. Bukan. Sudah ada laundry. Jadi sisa berapa itu? Sisa sekitar 400. 400 sekian. Oh itu ya. untuk kesehatan 10.000, untuk ekskul, untuk SPP sekolah. Ya, pelajaran lah ya, Masya Allah. Terus apa? Mata pelajaran dari pagi sampai ketemu pagi lagi ya Pak Ustaz? Itu ada jadwalnya, Gus. Jam 3:30, jam 4 itu qiyamul lail, Tahajud. Setelah itu sholat subuh. Sehabis subuh antara sholat tahajud sama subuh itu murojaah. Murojaah, terus subuhan, habis subuhan al-maksurat sampai dengan menjelang mandi itu murojaah lagi. Berarti ada tahfidz Quran ya? Memang tahfidz Quran ya berarti ya. Pendidikan umum? Pendidikan umum 5 hari, Gus. Di sini juga? Iya, di sini juga. Itu sekolah itu tadi. Oh, begitu. Udah di cover semua, Cak. Umumnya di sini, agamanya di sini. Enggak kemana-mana, Gus. Berarti sudah ini ya, sudah istilahnya sudah connect sama pemerintah berarti ya, Departemen Pendidikan. Jadi Dikbud ada, kalau pondoknya itu Depak. Dikbud dengan Depak. Insya Allah akan kita adopsi, insya Allah ya, kita akan cloning sistemnya nanti, insya Allah. Jadi ada banyak mutabaah Caroto, harian. Ustadz Irianto aja bisa, masa kita nggak bisa? Ayo. Iya. Ini kita lihat ini, Gus, kamar mandinya. Karena kamar mandi itu penting, Gus, di pondok pesantren. Ditanggung jawab oleh satu kamar untuk kebersihan. Kebersihan siswa itu hanya santri diwajibkan untuk membersihkan kamarnya sendiri. Di luar kamar itu sudah tenaga kebersihan dari yayasan, dari sekolah. Jadi tidak ada lagi istilah budiken, korengan, gatelan, udah nggak ada. Iya Kang, iya Ustaz, insya Allah Ustaz.
Ya sudah, yuk kita kemana, satu istirahat dulu kemana? Ayo kita kasih. Dapur umum. Ini dapur umum. Ya, dapur untuk memasak apa? Santri. Tenaga masaknya Ada 4 orang. Oh, jadi ini divisi laundry dan masak. Divisi laundry dan dapur. Ada 4 orang tukang masaknya. Laundry 4 orang. Laundry 4 orang, masya Allah. Tempat gosok, setrika. Jadi santri udah nggak terbebani nyuci baju. Ya. Ya kan, Ya. kasihan pikiran Kasihan. santri dulu. Santri hanya untuk belajar. Dulu santri nyuci kan, Ya. dulu. Kadang-kadang masak kan. Sekarang udah tinggal makan, tukang masaknya ada. Bisa kita adopsi. Kayaknya ini kopi sendiri nih kayaknya. Nih. Masya Allah. Oh gampang ternyata. Gampang kali guys. Yuk. Ayo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, asraqal badru nanti diedit. Nggak pernah mondok, nggak pernah basic mondok, punya pondok hektaran. Ayo, itu beliau ini. Namanya ya. Podo ambek aku Kang. Cek Kang, anak-anak pribadi. Antum bisa kitab kuning? Nggak bisa. Nggak iso kitab kuning. Tapi punya pondok 8 hektar. Oh, masya Allah. Lulusan STM apa STM. Lulusan STM. Ini beliau mudirnya. Oh, nah diserahkan ke ahlinya. Antum yang muter uangnya, beliau yang lola ilmunya. Kalau ini baru bisa kitab kuning. Kan kitab kuning, kitab merah bisa. Ya putih dong bisa. Masya Allah. Masya Allah. Di sana. Iya. Jadi jalan-jalan. Oh gitu. Luas Kang ya. Kalau ini bukan tempat kita, Dul. Kita ke belakang sana. Ke belakang sama ke sana. Ada kemungkinan dibeli sekalian nggak? Insya Allah mau bikin perumahan. Oh, Perumahan muslim. Iya iya. Enak. Minggunya belum deal sama yang punya. Oh gitu ya. Allah ya